Shalom, apa kabarnya saudara pada hari ini? Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan hari Minggu dengan baik. Kita telah beribadah bersama-sama. Dan hari ini, hari Senin yang berbahagia ini, saya percaya kita telah mulai hari ini dengan semangat dan kekuatan yang baru. Tetapi biarlah mari kita memulai hari ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan sanggup memulihkan, mengubah orang-orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Bagaimana dengan saudara pada hari ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mencari di tengah-tengah kita. Dengan segala situasi yang terjadi, dengan pandemi, dengan kegelapan-kegelapan yang terjadi di sekitar kita. Tuhan berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Yehezkiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Tuhan sedang mencari di tengah-tengah kita siapa yang mau bangkit untuk membela kota kita, untuk membela bangsa kita. Siapa yang akan meneruskan perjalanan kehidupan rohani ini. Kita mendengar ada begitu banyak pejuang-pejuang iman yang luar biasa Tuhan pakai di masa-masa yang lalu. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak berhenti sampai di mereka saja. Tuhan terus ingin membangkitkan pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di akhir zaman ini. Sebabnya firman Tuhan katakan, aku mencari di tengah-tengah mereka. Siapa kira-kira the next generation yang akan mau bangun, membela kota Medan, membela kota-kota di mana kita berada, membela bangsa kita, dan membawa bangsa ini kepada Tuhan, mempersembahkan bangsa ini kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat memberkatinya. Bapak Ibu, saya akan bagikan sebuah cerita kisah nyata kepada saudara tentang apa yang terjadi di tahun 1940 di suatu sekolah Alkitab, di mana mereka selalu mengadakan kunjungan-kunjungan, penelitian-penelitian seperti PPL. Ada seorang profesor yang bernama Profesor Orr, O-double-R, Profesor Orr. Dia senang selalu membawa murid-muridnya untuk pergi mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang ada di dalam Alkitab, untuk mengajarkan kepada murid-muridnya tentang apa yang terjadi, membawa murid-muridnya mengingat kepada memori-memori yang pernah terjadi. Suatu hari mereka sepakat untuk pergi mengunjungi salah satu rumah dari seorang tokoh reformator yang bernama John Wesley. Mereka berangkat naik bus di Inggris. Mereka mengunjungi rumah John Wesley. Dan murid-murid turun dari busnya. Kemudian mereka lihat rumah itu, lihat mulai dari pekarangan depan. Kemudian mereka masuk ruang tamu di mana John Wesley selalu menerima para tamu-tamunya. Kemudian mereka lihat ruang makan di mana John Wesley duduk makan, menikmati berkat Tuhan dalam hidupnya. Dan mereka lihat dapur. Kemudian mereka melihat ruang kerja John Wesley dengan buku-buku seperti perpustakaan kecil. Mereka kagum dengan buku-buku yang dibaca oleh John Wesley. Mereka mulai memandangi buku-buku itu, ada yang melihat buku-buku itu, dan mereka mulai melihat tentang sejarah-sejarah, bahkan foto-foto yang diambil pada zaman John Wesley. Itu yang terjadi. Kemudian naiklah mereka ke lantai 2.
kepada ruangan yang lebih akrab lagi, ruangan yang lebih intim lagi bagi John Wesley, yaitu kamar tidurnya. Mereka lihat kamar tidurnya, di sana ada tempat tidur di mana menurut sejarah katanya John Wesley tidur di sana. Mereka melihat bagaimana kamar itu. Dan kemudian di balik sisi yang lain dari tempat tidur tersebut, mereka lihat ada dua seperti karpet yang bolong berbentuk bulat, dan mereka bertanya kepada dosennya, "Profesor, what is this? Apa ini?" Dan Profesor Orr menjelaskan bahwa inilah tempat di mana John Wesley setiap pagi akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menaikkan doa kepada Tuhan, untuk berdoa bagi negara-negara, untuk berdoa bagi jiwa-jiwa. Maka Tuhan memakai John Wesley dengan begitu luar biasa. John Wesley berkeliling memberitakan Injil, kabar sukacita tentang Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang agung, agar mereka percaya kepada nama Yesus. Ketika mereka percaya kepada nama Yesus, mereka diselamatkan. Disinilah John Wesley memulainya dengan berlutut dan berdoa. Dan bekas tempat John Wesley berlutut, tempat yang sama di mana John Wesley selalu berdoa berlutut, itulah yang menimbulkan bekas yang akhirnya membuat karpetnya rusak di dua tempat itu. Dan kemudian selesai Profesor Orr menjelaskan, dia melihat kepada waktunya, jamnya, dia katakan, "Kita sudah selesai, kita akan pulang kembali ke kampus." Dan kemudian mereka masing-masing berjalan keluar dan sudah naik bus. Tiba-tiba Profesor Orr menghitung murid-murid yang sudah naik, dan dia merasa kok ada satu murid yang tidak ada, kurang satu orang di dalam bus. Dia bertanya kepada teman-temannya, "Mana teman kalian?" Tidak ada yang tahu. Dia kembali turun dan memasuki rumah John Wesley itu. Dia periksa ke ruang tamu, tidak ada. Dia masuk ke ruang makan, tidak ada. Dia lihat ke dapur, tidak ada. Dan kemudian dia naik ke lantai 2. Di lantai 2 ketika dia lihat ke dalam kamar John Wesley, di seberang tempat tidur yang tadi ada bekas lubang tempat berlutut itu, seorang muridnya sedang berlutut dan berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, lakukan lagi Tuhan. Lakukan lagi apa yang pernah kau lakukan kepada John Wesley. Lakukan lagi. Dan kali ini lakukanlah denganku. Pakailah aku. Pakailah aku. Sebagaimana kau memakai John Wesley, pakailah aku." Dan kemudian Profesor Orr mendatangi anak itu, menepuk pundaknya dan berkata, "Sudah waktunya kita pulang. Sudah waktunya kita kembali ke asrama." Anak itu bangkit berdiri. Anak itu pulang dengan membawa api kebangunan rohani yang kemudian menjadi berkat yang luar biasa. Anak itu bernama Billy Graham, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena dia menangkap visi itu, dia menangkap api itu, dia menangkap impartasi yang luar biasa itu. Di tempat di mana John Wesley berdoa, di situ dia berkata, "Lord, do it again. And this time do it with me." Tuhan, lakukan lagi, dan kali ini lakukanlah denganku. Pakailah aku Tuhan. Tuhan yang mendengarkan doa. Tuhan yang bertanya, adakah orang? Siapakah? Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang mendirikan tembok atau yang hendak mempertahankan negeri. Yang mau menyampaikan kabar sukacita. Yang mau menyampaikan kabar kelepasan. Kabar yang menggembirakan. Yesus kata, "Pergi jadikan segala bangsa menjadi muridku." Dan dia mau pakai saudara. Dia mau Anda semua terlibat di dalam tugas yang luar biasa ini. Bagaimana dengan respon kita? Apa respon kita dengan semua yang terjadi ini, Bapak Ibu? Kita melihat
Billy Graham yang muda itu berseru, Tuhan, lakukan lagi. Dan lakukanlah kali ini dengan diriku. Pakailah aku Tuhan. Dan kalau kita renungkan, kita lihat sejarah pelayanan Billy Graham. Bagaimana di tahun 1964 dan selanjutnya seterusnya. Bagaimana Billy Graham dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi berkat yang luar biasa. Dia bertemu dengan para pimpinan-pimpinan negara. Dia bertemu dengan para presiden. Bahkan setiap kali pengangkatan presiden di Amerika, semuanya dialah yang menaruh Alkitabnya dan mentabiskan mereka. Menyampaikan sumpah. Tuhan pakai Billy Graham dengan luar biasa. Karena doa yang dia panjatkan kepada Tuhan. Tuhan, lakukan lagi. Ada begitu banyak kebangunan-kebangunan rohani yang Tuhan kerjakan. Dan setiap kebangunan rohani membawa keselamatan jiwa-jiwa. Orang menangis, orang berteriak, orang percaya, orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan memakai kebangunan-kebangunan rohani itu untuk menyebarkan api Roh Kudus kepada bangsa-bangsa. Dan Tuhan mau pakai engkau. Adakah di antara engkau yang berkata, Tuhan, pakailah aku untuk menjadi alatmu yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu. Jikalau ada di antara mereka yang memberikan respon pada hari ini, Tuhan, pakailah aku. Aku berdoa kiranya Engkau pakai mereka. Pakailah mereka menjadi alat-Mu. Biarlah melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Sepanjang hari ini aku menyerahkan hidup anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa tepati nazarmu. Stay safe. God bless you.